Teori psikodinamika menekankan pengaruh lingkungan, khususnya pada tahap awal perkembangan individu. Lingkungan awal dianggap sebagai fondasi penting yang mempengaruhi perkembangan individu di masa depan. Komponen sosioafektif menjadi penentu utama dalam dinamika perkembangan individu. Sigmund Freud dan Erik Erikson adalah dua ahli yang terkait dengan teori psikodinamika. Freud fokus pada konsep alam bawah sadar pada perkembangan seksual, sementara Erikson menekankan pentingnya konflik psikososial dalam perkembangan individu. Yang kedua yaitu teori behaviorisme dan belajar sosial. Para ahli atau perilaku behavioris yakin bahwa sesuatu dapat diuji hanya dengan diamati dan diukur. Dengan kata lain, behavioris menekankan studi ilmiah tentang tanggapan perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungannya. Sebagai contoh, Adi adalah seorang yang rajin bekerja, pantang putus asa, dan dapat bergaul dengan baik. Mengapa perilaku Adi seperti demikian? Menurut aliran behavioris, karena lingkungan yang berperan menguatkan perilaku tersebut. Sebagai hasil interaksinya dengan lingkungannya seperti teman, anggota keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan dapat berubah-ubah sesuai dengan pengalaman hidup yang didapatkan individu serta adanya penguatan dari lingkungan. Yang selanjutnya ada teori ketiga, yaitu teori humanistik dalam psikologi. Teori humanistik merupakan pandangan yang optimis tentang kodrat manusia, menolak determinasi Freud dan teori pembelajaran lingkungan. Tokoh-tokoh seperti Buhler, Maslow, dan Rogers telah memberikan kontribusi besar dalam pemahaman kita tentang perkembangan manusia. Yang pertama ada teori dari Buhler, teori tahap perkembangan. Charlotte Buhler merupakan tujuan real manusia adalah pemenuhan diri dan prestasi dalam kehidupan. Menurutnya, manusia memiliki kecenderungan dasar untuk aktualisasi diri, mencapai kreativitas melalui inisiatif sendiri. Yang kedua ada teori dari Maslow, teori hierarki kebutuhan. Abraham Maslow menyusun kebutuhan manusia ke dalam 5 kategori, dimulai dari kebutuhan diri, fisiologi, hingga aktualisasi diri. Menurut Maslow, pemenuhan kebutuhan dasar kemungkinan individu mengejar kebutuhan eksistensial yang lebih tinggi, seperti penghargaan diri dan aktualisasi diri sebagai puncak kehidupan. Dan yang terakhir, teori Rogers, teori pertumbuhan personal. Carl Rogers menekankan pentingnya kondisi psikologis yang mendukung pertumbuhan individu melalui terapi yang berpusat pada klien. Rogers mempromosikan penerimaan diri, kebebasan dari konflik internal, dan keselarasan antara real self dan ideal self sebagai kunci kebahagiaan dan kesejahteraan. Kesimpulannya, teori humanistik mengajarkan kita untuk mempercayai potensi diri dan mengambil tanggung jawab atas pengembangan penuh kita melalui pemenuhan kebutuhan manusia yang nyata dan kondisi psikologis yang mendukung kita dapat mencapai keselarasan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Selanjutnya, materi mengenai teori kognitif. Kognitif adalah perbuatan atau proses mengetahui. Ada teori sebagai pendekatan dasar untuk memahami kognisi ini. Yang pertama ada teori Piaget atau perkembangan kognitif yang dipaparkan oleh John Piaget. Beliau adalah seorang psikologi perkembangan dari Swiss yang tertarik dengan pertumbuhan kapasitas kognitif manusia. Piaget mengajarkan bahwa perkembangan kognitif adalah hasil gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf dan sistem adaptasi pada lingkungan. Ia menggunakan 5 term untuk menggambarkan dinamika perkembangan tersebut. Dan berikut merupakan tahap-tahap perkembangan kognitif Piaget. Pada usia 18 bulan, tahap yang dilalui adalah sensori motorik. Dan salah satu contoh perilakunya seperti belajar melalui perasaan, belajar melalui refleks, belajar melalui memanipulasi bahan. Dan usia selanjutnya adalah usia 18 bulan sampai 6 tahun, berada di tahap praoperasional. Dengan perilaku, ide berdasarkan persepsinya hanya dapat memfokuskan pada satu variabel pada satu waktu, menyamaratakan berdasarkan pengalaman
terbatas. Dan usia selanjutnya yaitu di usia 6 tahun sampai 12 tahun. Pada tahap operasional konkret dengan perilaku, ide berdasarkan pemikiran, membatasi pemikiran pada benda-benda dan kejadian yang akrab. Dan usia selanjutnya yaitu di usia 12 tahun atau lebih dengan tahap operasional formal dengan perilaku, berpikir secara konseptual, berpikir secara hipotesis. Dan teori selanjutnya yaitu, dan pemahaman kognitif selanjutnya yaitu dari Vygotsky. Beliau telah mengubah cara pendidik berpikir tentang interaksi anak-anak dengan orang lain. Pekerjaannya menunjukkan bahwa perkembangan kognitif dan sosial berhubungan dan saling melengkapi. Selama bertahun-tahun, pendidik terdahulu yang belajar dari Piaget memandang pengetahuan anak sebagai yang tersusun dari pengalaman-pengalaman pribadi. Meskipun Vygotsky juga mempercayai hal ini, ia berpikir bahwa pengalaman pribadi dan sosial tidak bisa dipisahkan. Dunia yang anak-anak alami terbentuk oleh keluarga, status sosial, ekonomi, pendidikan, dan pemahaman mereka mengenai dunia ini. Yang bagian berasal dari nilai-nilai dan keyakinan dari orang dewasa dan anak-anak lain dalam kehidupan mereka. Anak-anak saling belajar satu sama lain setiap hari. Mereka mengembangkan kecakapan bahasa dan menangkap konsep-konsep baru ketika mereka saling berbincang dan mendengar satu sama lain. Itulah pemaparan mengenai teori kognitif. Selanjutnya adalah teori ekologi. Teori ini dikemukakan oleh Uri Brouwenbanner. Ia menyatakan bahwa perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan memengaruhi segala aspek perkembangannya. Teori ini terdiri dari 5 sistem lingkungan. Yang pertama ada mikrosistem, yaitu latar belakang seorang anak berinteraksi dengan institusi terdekatnya, seperti orang tua, teman sebaya, dan sekolah. Mesosistem, yang kedua adalah mesosistem, yaitu hubungan antar mikrosistem seperti orang tua dan guru yang berinteraksi dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga ada eksosistem, yaitu suatu peran tidak langsung seorang anak yang memengaruhi perkembangannya. Contohnya, seperti keadaan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi sehingga anak harus bekerja mencari nafkah. Yang keempat ada makrosistem, yaitu sistem yang mengelilingi semua sistem-sistem yang telah disebutkan dan mempresentasikan ideologi, hukum, dan budaya. Yang kelima adalah kronosistem, yaitu peristiwa hidup yang penting yang dialami oleh setiap individu. Teori ekologi ini menekankan bahwa manusia tidak berkembang dalam isolasi, namun merupakan rangkaian interaksi dengan berbagai lingkungannya, karena setiap lingkungan memengaruhi perkembangan individu. Yang keenam ada teori etologi. Teori pertama menurut Horan Lorenz yaitu ada imprinting. Teori ini menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh evolusi dan faktor biologis. Conrad Lorenz, seorang ahli etologi, meneliti pola perilaku angsa dan menemukan imprinting di mana anak angsa secara insting mengikuti induknya sejak lahir, bahkan mengikuti benda pertama yang mereka lihat. Yang kedua ada teori binding dan attachment. Teori binding adalah pembentukan hubungan erat antara individu dan anak. Sementara teori attachment menjelaskan bagaimana bayi mengembangkan ikatan emosional dengan pengasuhnya. Lalu yang ketiga ada teori periode sensitif. Robert Hinde, seorang etolog, menekankan bahwa periode sensitif ini meliputi bahasa, ikatan emosional dalam hubungan sosial dengan kemungkinan pemulihan defisit tergantung pada pengalaman dan lingkungan. Yang keempat ada peran dalam pengembangan. Teori ini mempengaruhi evolusi dan faktor biologis pada perilaku individu, tetapi dalam memenuhi kebutuhan individu. Pengalaman awal kehidupan dapat memiliki dampak besar pada perkembangan individu di masa depan.